Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga saya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Ridho Apriansa di Catatan Ridho. Kali ini di momen ini kita akan keliling di beberapa tempat ya. Salah satu tempat yang akan kita jajakin atau kita singgahin adalah tempat, katanya nih, menurut cerita tempat tersebut adalah tempat pembantaian. Benarkah seperti itu? Kita akan melihat bagaimana tempatnya, serta pasti ada topik yang akan kita bicarakan. Apa sih topik yang akan kita bicarakan? Yaitu ada dua ya. Satu tempat pembantaian tadi. Yang kedua adalah sebab musabab Kartika Putri itu taubat itu apa. Nah sekalian lihat nih belakang saya ini ada keledai. Nah bagi teman-teman yang nggak tahu keledai, silahkan kalian lihat. Nah ini keledai nih teman-teman, kelihatan nggak? Nah ini keledai ini. Ini namanya keledai. Lucu ya. Jangan lupa sebelum kita lanjut ke videonya, untuk selalu mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru yang akan selalu kami upload di channel ini. Dan tentunya akan mengedukasi teman-teman sekalian. Jangan lupa juga like, comment, share ya teman-teman. Langsung saja kita akan melihat suasana atau tempat di mana tempat pembantaian itu ya. Ikutin terus videonya. Nah teman-teman, ini kita akan berjalan menuju tempat yang tadi kata saya tempat pembantaian ya teman-teman. Ini kameranya gemeter-gemeter nih teman. Tempatnya itu ada di depan sana. Kalau kalian lihat di sebelah sana itu tempat beli kucing. Nah di sana teman-teman. Dulu saya beli kucing di situ. Nah ini kita akan berjalan terus sampai ke tujuan ya teman-teman. Nggak terlalu jauh juga sih teman-teman tempatnya. Adapun tempatnya atau tempat pembantaian itu dekat dengan Masjid Jami yang ada di Tarim ya. Lebih tepatnya di La Indonesia ya Habib. La Indonesia. Hah? La di kanal Habib YouTube. Nah ini antusiasnya berapa orang nih suka nih teman-teman. Suka di video. Jadi kita sebelum kita ke tempatnya kita video dulu. Nah ini dia Masjid Jami teman-teman. Masjid Jami ini biasanya tempat mengerjakan sholat Jumat. Di sini juga banyak nih ulama-ulama gede memberikan tausiah, khutbah Jumat. Bahkan ada buku khusus untuk khotib khutbah Jumat. Nah di situ ada beberapa materi yang bisa mereka sampaikan. Nah itu dia teman-teman tempat yang tadi saya bilang tempat pembantaian. Menurut beberapa cerita dari teman-teman saya, tempatnya lokasi yang depan kita itu adalah tempat pembantaian orang-orang yang melakukan kriminal ya. Dan juga nih, oh ya, tadi kita ke topik dulu ya. Tadi kita akan membicarakan Kartika Putri, kenapa dia bertaubat ya. Salah satu faktornya Kartika Putri taubat itu adalah katanya semasa dia jadi artis teman-teman, itu dia tidak merasa nyaman atau tenang. Jadi dia merasakan hatinya gundah terus. Nah di situ dia mencoba untuk bertaubat ya teman-teman. Itu salah satu faktor yang membuat Kartika Putri itu bertaubat. Nah di depan kita ini adalah Masjid Jami teman-teman. Nah ini dari depan ya teman-teman.
nggak dari depan juga sih, sebenarnya banyak sih pintu untuk menuju ke Masjid Jami. Ini ada 3, 1, 2, 3. Cuman kalau untuk masuk ke dalam itu biasanya yang dibuka adalah pintu tengah, teman-teman. Nah, biasanya kalau sholat Jumat itu yang di sana, kalau kalian lihat yang besi itu juga dibuka. Nah, dari sana juga kalian bisa masuk, bisa mengakses ya. Di samping tangga itu adalah tempat untuk ngambil wudhu. Dan di situ juga, teman-teman. Nah, di situ juga ada tempat untuk ngambil wudhu ya, teman-teman. Nah, faktor kedua yang membuat Kartika Putri itu taubat adalah katanya nih, langsung dari Kartika Putri, dari beberapa sumber atau berita yang saya baca ya di beberapa media atau medsos. Jadi Kartika Putri itu semalam mimpi waktu dia hijrah ya, penyebab dia hijrah itu. Jadi dia mimpi, katanya di dalam mimpi itu Kartika Putri ini mimpi disolati oleh keluarganya, teman-teman. Jadi ibarat kata Kartika Putri ini udah jadi mayit atau meninggal. Nah, di situ dia ini merasakan gundah gulana. Karena apa? Karena Kartika Putrinya sendiri sadar semasa hidupnya dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, mungkin salah satu faktornya dulu Kartika Putri adalah artis yang kita ketahui sendiri, beliau adalah tidak memakai aurat dulu ya, tidak memakai aurat yang semestinya yang udah dijelaskan oleh syariat Islam. Jadi setelah dia mimpi seperti itu, ketika bangun dia terkejut nih. Terus dia mengucapkan alhamdulillah, ternyata itu hanya mimpi dan belum terjadi. Nah, akan tetapi hatinya udah mulai condong untuk bertaubat sehingga dia berusaha menjadi muslimah yang baik. Itu faktor yang kedua. Kita lihat yang di depan kita ini adalah gedungnya ya, teman-teman. Nah, di balik gedung yang sudah kumuh ini atau udah lama ini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di gedung ini tempat di mana militer Yaman dulu ya. Militer Yaman ini markas militer Yaman ada di sini dulu ya, teman-teman. Karena ini tempat militer, kalian pasti tahu dong, di markas polisi itu pasti ada namanya penjara. Nah, di sini ada penjara nih, teman-teman. Jadi ada kriminal dulu yang melakukan kejahatan itu katanya dibantai di sini. Dan juga ada menurut cerita di sini juga pengecapan ulama nih. Jadi kalian dicap sebagai ulama. Kita sambil keliling-keliling ya. Kita akan mengelilingi gedung ini ya, teman-teman. Nah, katanya di sini juga pengecapan ulama, teman-teman. Jadi ulama dulu tuh didaftar. Namanya siapa, asalnya dari mana, terus lokasinya, udah umur berapa dan lain-lain ya, data diri, teman-teman. Nah, itu dicatat di tempat ini. Dan juga tempat ini, teman-teman, katanya ada ruang rahasia nih, teman-teman. Nah, ruang rahasia itu jalan bawah tanah. Cuman sampai sekarang banyak orang tidak tahu dikarenakan tempat ini memang tertutup untuk orang lama ya. Jadi orang ramai atau rakyat lama, aduh sampai keselio ngomongnya. Jadi tempat ini tidak bisa dikonsumsi oleh publik. Jadi hanya beberapa orang saja yang bisa mengkonsumsi tempat ini. Makanya banyak dari masyarakat itu tidak tahu di mana sih ruang bawah tanahnya itu di mana. Katanya ruang bawah tanah ini bisa menembus ke lokasi yang lain, teman-teman. Dan itu memang tempat militer atau tempat kepolisian itu perlu tempat yang kayak gitu. Karena sewaktu-waktu kalau ada terjadi tragedi peperangan atau apa, jadi mereka bisa mengakses ruang bawah tanah tersebut untuk melakukan perlawanan dan bisa juga untuk kabur. Tapi militer kita Indonesia khususnya tidak mungkin kabur ya. Pasti mereka akan melawan. Kita tahu, seperti yang kita ketahui bahwasanya militer kita Indonesia itu latihannya sangat keras dan juga mereka udah diuji mentalnya. Jadi kesetiaan kawannya atau keberaniannya di dalam medan tempur itu tidak perlu diragukan lagi.
Ini lokasi gedung ini lumayan luas teman-teman. Kalian lihat kan dari sana tadi. Nah ini sampai sana teman-teman. Ini kalau jadi rumah teman-teman nih, wah luas banget sih. Nah di sampingnya ini tempat benerin alat-alat elektronik. Biasanya anak-anak Indonesia kalau ada elektroniknya rusak itu dibenari di tempat ini. Cuman memang nggak semuanya ya, hanya sebagian saja. Karena sebagian anak-anak itu ada yang mahir, pinter di dalam membenahi elektronik, akhirnya mereka membenahi elektroniknya sendiri. Nah, itu dia nama-namanya asoi. Jadi mereka benari alat-alat segala macam itu di sini. Dan juga harga pembenarannya juga terjangkau oleh mahasiswa. Wah ini masih nyambung nih teman-teman. Tempatnya masih nyambung. Tuh kalian lihat tuh, ada tangga. Kayaknya dari tangga ini atau dari tempat ini kita bisa mengakses masuk ke dalam teman-teman. Cuman nggak tahu ya tembusnya kemana. Ini tempat rahasia ini teman-teman. Kalau di masjid-masjid, yang ini biasanya digunakan untuk menaruh Al-Quran atau alat-alat yang biasanya diakses oleh takmir masjid ya, takmir masjid. Oh iya, kita lanjut ke cerita Kartika Putri kembali ke topik lagi. Itu faktor yang kedua yang tadi ya teman-teman. Nah faktor yang ketiga ini apa sih yang membuat Kartika Putri itu bertaubat? Nah, jadi Kartika Putri ini sering mengikuti pengajian Habib Utsman bin Yahya, yaitu suaminya beliau sekarang ya. Nah, di situ dia mendengari ceramah-ceramah, mendengari tentang kematian, terus bertaubat dan hal-hal yang lain yang bisa membawa atau menggugah keimanan. Nah, itu dia faktor sehingga Kartika Putri ini merasa dirinya atau keimanannya ini sangatlah lemah. Akhirnya dia berusaha menjadi muslimah yang baik. Jadi kita jangan lihat orang itu dari masa lalunya, tapi lihatlah orang itu masa depannya. Karena siapapun orang pasti mempunyai masa lalu. Saya, Anda, siapapun pasti mempunyai masa lalu teman-teman. Jadi untuk apa kita melihat masa lalu seseorang terus kita mengabaikan masa depan orang tersebut? Karena hakikatnya orang itu baikkah, burukkah, itu kan dilihat dari kedepannya ketika akhir hayat. Balik lagi ya teman-teman ke topik tadi. Maaf, HP-nya mati sendiri. Nggak tahu nih, HP Xiaomi ini kalau kepanasan langsung mati sendiri. Nggak tahu kalau HP lainnya seperti Samsung atau HP-HP yang lain tuh gimana, mati sendiri atau enggak. Nah ini bagian belakang istananya teman-teman. Tempat militer tadi, ini bagian belakangnya teman-teman. Nah itu tadi beberapa cerita yang bisa kita jelaskan kepada teman-teman sekalian. Nah kita akan memutar lagi melihat bagian sebelah sana itu bagaimana teman-teman. Jadi istana ini udah nyambung ke rumah penduduk ya teman-teman. Ini bukan lagi bagian tempat militer itu. Kalau ini udah rumah orang teman-teman. Udah rumah orang. Sampai sana itu udah rumah orang. Berarti istananya ini istana lagi. Tempat militernya ini lumayan luas ya teman-teman. Ya iyalah, namanya juga tempat militer. Kalau tempat militer sempit, rumah pribadi. Enggak juga sih. Kalau di Indonesia banyak rumah pribadi itu. Rumah pribadi enggak juga sih, di Indonesia itu rumah pribadi juga banyak yang gede-gede ya, seperti contohnya rumah Kang Sule, rumah Raffi Ahmad, dan artis-artis lainnya. Nah ini kita udah mengelilingi istana itu, tempat tadi ya. Nah ini rumah-rumah penduduk masyarakat Yaman nih.
terbuat dari tanah, teman-teman. Makanya ketika ada hujan yang deras seperti tragedi banjir bandang kemarin, itu langsung menghancurkan. Nah itu lihat, ini mungkin salah satu faktor penyebab hujan kemarin ya teman-teman. Jadi rusak semua. Beda halnya sama tempat militer yang itu ya. Itu kenapa dia masih bisa berdiri tegak berdiri, karena udah di semen ya, udah campuran semen. Nah ini kirinya nih teman-teman, ini kirinya nih. Jadi kirinya di sini. Nah itu dia kirinya. Sebelum kita menutup video kita, nah di depan Koser ini ada tempat taksi-taksi ya teman-teman, tempat taksi-taksi biasanya parkir. Nah di sini depannya ini tempat taksi-taksi, jadi bisa menyewa taksi di sini nih teman-teman. Biasanya anak-anak juga menyewa di sini. Kalau nggak mau capek, setelah dapat taksi kalian minta nomornya saja ya. Jadi kalau mau taksi lagi tinggal telepon aja. Itu tadi teman-teman perjalanan kita dari pasar tadi ya, pasar Sanak, terus kita melihat-lihat juga Masjid Jami, serta tempat yang katanya itu tempat pembantaian orang-orang yang melakukan kriminal. Apakah abahnya Habib Umar juga di situ? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu ya di mana abahnya Habib Umar itu diculik, itu di mana saya nggak tahu ya teman-teman. Ya mungkin itu saja. Oh iya, sama topik tadi kita berbicara tentang penyebab Kartika Putri itu tobat itu apa. Nah itu semoga kalian juga bisa mengambil hikmah dari cerita itu, agar kita kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik. Baiklah, saya undur diri, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.